Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Sapa Nurhan. Kali ini saya membahas Jokowi, lebih spesifik program Joko Widodo. Sejak 2014 sampai sekarang, saya berani mengatakan bahwa program Jokowi ada dua yang paling bagus bagi saya ya. Pertama, tol laut. Kedua, free cargo literacy atau bebas pengiriman buku. Mungkin teman-teman di luar atau pendukung Jokowi atau bukan pendukung Jokowi tidak mengenal free cargo literacy ini. Tapi bentar, saya tidak membahas dulu itu. Saya membahas tol laut. Tol laut ini saya baru dengar itu dari Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Program di tahun 2014 di periode awal Joko Widodo. Orang bingung, kok laut ada tolnya gitu. Dan bila tidak dijabarkan lagi, orang akan mengira tol laut ini adalah jembatan penghubung antara pulau satu ke pulau yang lain. Jembatan secara fisik ya. Jembatan secara fisik seperti Suramadu begitu, antara Surabaya, Pulau Jawa dengan Madura, Pulau Madura. Ternyata tol laut itu bukan seperti itu. Tol laut seperti kapal, ya bukan seperti kapal, memang kapal. Kapal ini menghubungkan pulau-pulau kecil. Misalnya saya yang berasal dari Banggai, di Banggai itu kan kepulauan-kepulauan kecil. Posisi Banggai ini dia berada diapit oleh Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Banda atau Maluku. Kalau di atas ada atau di utara ada Maluku Utara, di bawah ada Laut Banda, di timur ada Maluku, sedangkan di barat ada Pulau Sulawesi. Kepulauan-kepulauan kecil ini dihubungkan dengan kapal laut yang Jokowi sebut namanya tol laut. Itu kalau biasanya dulu-dulu itu ya, masa kecil saya, 1 minggu kapal baru masuk di Pulau Banggai. Sekarang dengan adanya tol laut, kapal ini artian kapal besar ya, penghubung antara Makassar dengan Gorontalo, Pulau Bau-Bau, Pulau Buton. Adanya tol laut ini itu memperbanyak armada kapal, sehingga mobilitas per minggu itu bukan hanya 1 kapal, tetapi lebih dari itu. Saya dengar kemarin dari teman saya yang ada di Banggai, ternyata tol laut di Pulau Banggai, tol laut yang ada di Pulau Banggai sekarang ada sekitar 3 kapal atau 3 tol laut. Belum lagi Pelni. Karena tol laut ini sebenarnya kapal kecil yang kapalnya dulunya itu adalah perintis, kapal-kapal perintis itu. Kalau dulu perintis itu sebulan sekali baru muncul di Pulau Banggai. Sekarang itu per minggu ada, dan tiap minggu itu sekitar 3 armada kapal yang muncul di luar dari Pelni. Kalau ke kami itu adalah Pelni Sinabung. Dengan banyaknya kapal ini itu memudahkan akses antara pulau, dari Pulau Banggai terus pergi ke Luwuk, pergi ke Gorontalo, pergi ke Bau-Bau, lalu ke Makassar. Itu tidak hanya 1 kapal, tapi banyak. Selain banyaknya armada ini, itu juga tiketnya murah. Itu berkisaran 20 sampai 40-an ribu. Yang dulunya kalau kami pergi ke Gorontalo, itu kita pergi dulu dari Pulau Banggai nih, pergi ke Luwuk sekitar 100 ribu sampai 200 ribu. Terus dari Luwuk pergi ke pelabuhan feri di Pagimana, itu sekitar 50 sampai 70 ribu naik mobil. Terus dari feri Bagaimana? Ini pergi ke Gorontalo misalnya, ke Gorontalo. Itu sekitar membutuhkan ratusan ribu. Jadi kalau dikalkulasikan, dihitung-hitung, ditotalin, itu sekitar 400-500 ribu dari Banggai, Pulau Banggai menuju Gorontalo. 500 ribu sekali jalan. Nah, dengan adanya tol laut, itu hanya sekitar 40 ribu. Dengan harga yang murah ini dan mobilitas 3 kapal per minggu, itu sangat memudahkan orang-orang yang ada di pulau. Kalau sudah murah dan 3 kapal per minggu, maka mobilitas orang dan barang itu cepat, tidak menunggu lama gitu. Tol laut ini mungkin tidak populer di Jawa atau tidak populer di Jakarta.
atau tidak populer di pendukung atau pembenci Joko Widodo. Padahal orang-orang pulau yang merasakan langsung dengan adanya tol laut ini sangat membantu mobilitas barang dengan orang. Secara tidak langsung, tol laut ini mengejawantahkan makna dari Adian Belapian. Kata Adian Belapian, sebenarnya Indonesia itu bukan negara kepulauan, tapi negara kelautan. Jadi ada laut yang ditaburi pulau-pulau. Kalau makna dari kepulauan itu kan masih makna darat itu ya, bahwa kita ini banyak pulau tapi dibatasi oleh laut. Si Adian Belapian, sejarawan maritim Indonesia, dia mengartikan bahwa Indonesia ini bukan kepulauan, tapi kelautan, yang mana laut itu adalah utama. Dan 60% dari wilayah Indonesia ini adalah wilayah air, baik laut maupun air tawar. Dengan mengartikan bahwa Indonesia adalah negara kelautan, itu berarti kita memandang mindset kita, laut itu adalah utama. Laut itu bukan pembatas, tapi dia penghubung. Tol laut ini, menurut saya, itu salah satu program untuk menguatkan definisi dari Adian Belapian. Itu tol laut ya, 2014. Itu masih berlangsung di beberapa kepulauan di Indonesia. Tapi tidak populer. Yang kayak gini tidak populer, walaupun bagus sekali. Semoga tol laut ini terus ada, memudahkan kita yang ada di pulau-pulau kecil ini. Kedua, menurut saya, program Jokowi yang saya harus menyebut bahwa ini sangat-sangat revolusioner. Selain tol laut tadi, ini juga sangat revolusioner. Free Cargo Literacy. Free Cargo Literacy ini itu diperjuangkan oleh pegiat literasi, baik Pustaka Bergerak Indonesia maupun Taman Baca Masyarakat dan beberapa elemen aktivis lainnya. Joko Widodo 2017 di bulan Mei tanggal 17 kalau tidak salah itu meresmikan Free Cargo Literasi. Buku-buku dari manapun itu bisa dikirim dengan gratis kemanapun. Misalnya saya di Jakarta mengirim ke Merauke itu gratis dengan ketentuan maksimal 20 kg. Bisa dikirim ke Sabang, bisa kirim ke Manado, bisa kirim ke Kalimantan, bisa kirim ke Sangihe sana, bisa kirim ke Flores, bisa kirim ke Maluku, bisa kirim ke Kepulauan Riau, asalkan ada pos Indonesia, ada kantor pos Indonesia. Wah, saya sebagai manusia yang suka baca buku, orang yang suka baca buku, dan merasakan bagaimana keterbatasan dan ketertinggalan semasa saya kecil, merasakan langsung bagaimana infrastruktur perbukuan itu jelek di kampung saya, di pulau saya, yaitu di Banggai, sangat merasa bangga, senang dengan adanya program Free Cargo Literacy ini. Makanya waktu saya di Jogja 2017 itu, sampai 2018, saya mengirim terus buku-buku dari Jogja ke beberapa tempat. Karena saya merasakan bahwa ini harus dikirim, buku ini harus tersebar gitu. Harus tersebar ke mana saja, asalkan fasilitasnya itu kurang gitu ya. Biasanya di Banggai lah gitu ya. Karena saya merasa di Banggai kurang fasilitasnya, saya kirimlah buku-buku ke sana. Makanya pada saat berlakulah ini Free Cargo Literasi, saya mungkin ada fotonya itu ya. Kalau ada saya akan tampilkan. Sangat senang, dan teman-teman saya yang ada di luar Jawa juga senang dengan adanya Free Cargo Literasi ini. Gratis gitu. Tiap tanggal 17, tiap bulan. Itu berawal dari 17 Mei 2017 sampai November 2018. Setahun. Sayangnya setelah itu program ini tidak berlangsung lagi. Hanya setahun tidak berlangsung lagi. Padahal program ini sangat-sangat revolusioner. Bayangkan kita, buku ini kan tersebar hanya di Pulau Jawa, khususnya lagi di pulau-pulau tertentu, misalnya di kota-kota tertentu, misalnya Jakarta, Jogja, Surabaya, paling seperti itu, Semarang. Jadi buku ini hanya beredar di Pulau Jawa. Mau kirim ke Sulawesi itu mahal. Kalau ke Makassar misalnya 30.000, 30-an kalau JN. Ya jangan kamu tanya ke Papua, na'udzubillah min zalik. Kalau kita kirim ke ke Surabaya masih mendingan, hanya berapa ribu. Kirim ke intinya luar Jawa itu sudah mahal. Ya Bali masih mendingan karena dekat. Dengan program Free Cargo Literasi ini saya kira Jokowi itu sangat revolusioner ya.
Tapi sayangnya program ini dihentikan. Dan ini saya yakin pendukung dengan pembenci Jokowi itu tidak populer program ini. Padahal sangat mendasar. Buku kan itu kebutuhan dasar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, ada internet. Tapi kita tahu kalau kita menggunakan internet lebih banyak distraksinya daripada fokus membacanya. Makanya kalau kita ada, ya buku masih relevan lah hingga sekarang. Walaupun dengan teknologi yang ada sekarang, buku fisik itu masih relevan. Kewajiban pemimpin, misalnya ada presiden berikutnya lagi ya, apakah baik itu Prabowo, Ganjar atau Anies, program seperti free kargo literasi ini wajib dihadirkan oleh mereka. Karena ini bukan lagi, ini buku ini sudah masuk dari sembako gitu ya. Bukan lagi 10 kebutuhan pokok ya. Salah satunya kalau sembako ada 9 bahan pokok, ada namanya 10. Nah, 10 bahan pokok masuklah buku itu. Pemimpin berikutnya mestinya meneruskan program ini, dibuat dan dihentikan sendiri oleh Joko Widodo. Mungkin ya saya tahu juga kasusnya itu kenapa dihentikan, karena Pos Indonesia merugi karena adanya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk rakyat siap rugi dong. Iya kan? Sampai jumpa di video berikutnya.